Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, terutama nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini, di hari yang berbahagia ini, tema kita adalah amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, tentunya kita sebagai seorang muslim yang taat sudah sepatutnya kita berbahagia seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat beribadah di bulan suci Ramadan ini. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat-kerabat kita dan sahabat-sahabat kita yang Allah cabut nyawanya sebelum mereka bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun kali ini. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan seluruh umat muslim untuk berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskannya di dalam Al-Quran surah kedua, surah Al-Baqarah ayat ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, tadi sudah kita dengar bahwasanya di ayat tersebut, di ujung ayatnya terdapat kalimat la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita sebagai seorang muslim untuk berpuasa bukan hanya sebagai kewajiban kita, tetapi agar kita bertakwa. Takwa dalam artian adalah mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, bulan suci Ramadan adalah bulan istimewa dan bulan yang indah karena pada bulan ini seluruh amalan kita, seluruh perbuatan kebaikan kita akan Allah lipat gandakan 10 hingga 700 misalnya. Dan terdapat satu malam pada bulan suci Ramadan, malamnya yang lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan sebagaimana di dalam Al-Quran di surah kedua dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, lalu apa saja yang harus kita kerjakan pada bulan suci Ramadan? Maka ada beberapa amalan yang harus kita kerjakan pada bulan ini atau bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah qiyamul lail atau salat malam sebagaimana di dalam hadis dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama li dhanbi. Barang siapa yang mendirikan salat malam atau qiyamul lail pada malam bulan suci Ramadan berdasarkan karena iman dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosanya di masa lalu.
Dan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatun bi'asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun min harfun." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka satu kebaikan yang didapatkannya, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, manfaat membaca Al-Quran bukan hanya kita membacanya mendapatkan pahala, tetapi apabila kita membaca Al-Quran, maka membaca Al-Quran adalah sebagai penawar bagi diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskannya di dalam Al-Quran, surah ke-17, surah Al-Isra ayat ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilul Qur'ana ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, tetapi bagi orang yang zalim hanya menambah kerugian kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, lalu amalan yang ketiga adalah meninggalkan perbuatan maksiat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perbuatan maksiatnya pada bulan suci Ramadan, maka Allah tidak akan peduli dengan puasanya. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang keempat adalah bersedekah. Sebagaimana di dalam hadis juga dikatakan dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang paling bagus itu adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Dan di hadis lain pun dikatakan, apabila kita memberi makan orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya adalah seperti kita yang berpuasa. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, untuk itu marilah kita selalu mengerjakan amalan-amalan kebaikan pada bulan suci Ramadan, karena melakukan amalan-amalan tersebut banyak manfaatnya bagi diri kita sendiri. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.